Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika. Namun sebelumnya, Adek coba pimpin doa dulu. Sebelum mulai pelajaran hari ini, apabila kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Kita siapa tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ibu. Hadir semua. Coba sekarang berdiri semua, bisa kerapiannya. Sudah tenang semuanya ya? Dilihat ada tampak nggak di kolomnya? Coba dilihat dulu. Sudah duduk kembali kalian. Dengan cuaca sekarang seperti ini, Ibu berharap kalian semuanya menjaga kesehatan untuk tetap dapat mengikuti pelajaran ya. Nah, untuk berikutnya kita akan mulai pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya kalian Ibu berikan video motivasi berikut. Video ini ada kaitannya dengan materi kita yang lalu. Minggu lalu kita belajarnya, Ibu akan menampilkan tujuan apa sih yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini. Tolong Nabila dibacakan. Tujuan pembelajaran 1. Menentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku secara bertanggung jawab. Yang kedua ada menyelesaikan permasalahan konseptual terkait perbandingan trigonometri pada siku-siku dengan benar. Terima kasih. Nah, setelah kalian membaca tujuan ini, sebelum kita ke langkah berikutnya, sekarang dikeluarkan handphonenya. Ibu akan memberikan assessment diagnostik. Kalau tadi kamu sudah mengatakan bahwa minggu lalu sudah belajar, kita mau lihat nih, Ibu mau tahu sepenguasaan kalian sejauh mana mengenai materi minggu lalu. Nah ya, ini 5 menit aja sudah selesai sebenarnya. Sudah Ibu kirimkan, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit ya. Terima kasih. 5 soal yang Ibu minta kalian kerjakan ternyata sudah selesai ya. Kalau Ibu lihat dari hasilnya, semuanya sudah menguasai materi minggu lalu sehingga kita bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Setelah tadi teman kalian membacakan tujuan pembelajaran hari ini, berikutnya Ibu akan menampilkan langkah-langkah apa saja akan kalian pelajari dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, orientasi masalah. Kemudian yang kedua, desain rencana proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, hasil monitoring. Yang kelima, menguji hasil. Dan yang keenam, evaluasi pengalaman. Berikutnya kalian perhatikan di layar seperti ini. Coba dengan tadi dimotivasi Ibu sudah memunculkan video tentang bumi ya. Sekarang apa yang bisa kalian sampaikan dari gambar depan? Saya Bu. Ya, Indah. Yang gambar pertama itu ada seorang bapak-bapak yang sedang melihat tiang bendera, dan yang gambar kedua itu ada seseorang yang sedang melihat puncak Tugu Monas. Ya, betul. Kemudian dapatkah kalian mengukur ketinggian dari tiang bendera dan Tugu Monas? Bisa. Dengan cara apa? Coba siapa yang ngomong? Saya Bu. Ya. Dengan cara menggunakan perbandingan trigonometri.
Ya. Yang lainnya bagaimana? Sama tadi jawabannya? Sama Bu. Memang tadi kan kalian juga ini sebenarnya bukan materi pertama ya, makanya kita belajar, jadi kamu sudah paham tentang materi ini. Kemudian, kalau kalian sudah mengerti, maka langkah berikutnya Ibu akan memberikan bahan ajar yang sebenarnya Ibu sudah pernah share juga kemarin, sudah saya posting, cuma hanya bisa dilihat di hari ini, mulai hari ini, yaitu bahan ajar tiap kelompok. Sekarang kalian kan sudah punya kelompok seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya ya, jadi kalau dirubah kelompoknya itu aja. Sekarang duduk berkelompok sesuai dengan yang biasa kalian buat. Ya sekarang untuk kelompoknya. Jadi gimana semuanya? Nah sekarang secara berkelompok kalian diskusikan. Di situ yang pertama ada tentang dengan melihat gambar apa yang kalian pikirkan terkait dengan materi yang akan kita pelajari, gitu ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengisi ya di halaman pertama bahan ajar kalian. Ya, jadi misalkan kamu selain tentang tiang bendera, terus kemudian Monas, apa yang kira-kira kamu lakukan untuk proyek hari ini? Ya, kan ada banyak di sekitar, nggak hanya pohon, apa ya nggak? Setelah kalian mengisi bahan ajar yang sudah diberikan, kalian juga sudah menentukan proyek apa yang akan kalian pilih, kemudian sudah melakukan perencanaan detil per detil waktu yang sudah kalian tentukan. Sekarang waktunya kalian mengambil data pengukuran atas proyek-proyek yang kalian tentukan. Ya, sekarang tadi kan sebagian besar pengambilannya ada di luar ya. Semuanya ada yang di luar 4 juga, kemudian ada yang di lapangan ya. Satu-satu kelompok dari kelompok satu silakan keluar. Nanti Ibu akan mengamati kalian selama proses berjalan, dan jika ada pertanyaan Ibu juga ada sekitar kamu. Kamu kok bisa tanya ke saya? Ya? Silakan sekarang dari kelompok satu keluar dulu. Kelompok dua sudah menetapkan penugasan ini. Kalian apa? Tiga apa? Ada apa? Ya. Oke ya, ada. Nah sekarang masing-masing mengerjakan sesuai dengan tanda tadi. Siapa yang mengerjakan videonya? Akhirnya. Ya. Ingat ya, 204 ingat ya, di otak ya, kalau nggak catat dah, lakukan. Sudah lengkap semuanya dengan anggota kelompoknya? Sudah lengkap belum? Sudah. Capek nggak semuanya? Kita ini dulu ya, langsung. Ya dulu. Berdiri semuanya. Siap ke soal. Semangat. SMK bisa. SMK 2 kencang ya? SMK bisa. SMK SMK Negeri 2 Kota Bekasi pasti bisa. Yang berikutnya, persilakan untuk kelompok 5 mempresentasikan
hasil pengamatannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok saya memilih proyek untuk mengukur tinggi gawang. Jumlah untuk kelompok saya ada beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sebagai pengukur 1, terus yang kedua ada Siti sebagai pengukur 2, yang ketiga ada Yusuf sebagai pengamat 1, terus ada Fatma sebagai pengamat 2, dan Fikri sebagai kameramen. Alat dan bahan yang digunakan adalah kronometer sederhana dan meteran. Langkah-langkahnya: 1. Mengukur jarak dari objek pengamat kurang lebih 1 menit. 2. Mengukur tinggi pengamat dari mata sampai kaki atau lantai kurang lebih 1 menit waktunya. 3. Penggunaan kronometer kurang lebih 5 menit. Terus ada mengukur jarak dari objek ke pengamat, dan penggunaan kronometer 5 menit. Menghitung hasil pengamatan kurang lebih 5 menit. Setelah kami melakukan penghitungan, kami mendapatkan bahwa tinggi gawang yang dilakukan oleh pengamat 1 adalah 122 derajat sudutnya. Ya, segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dari kalian, adakah yang mau memberikan komentar? Dari kelompok-kelompok yang tampil, memang hanya kelompok adik ya sudah mengurangi dengan 90 derajat ya dia ya. Sedangkan yang lain masih dengan jumlah derajat yang lebih besar. Nah, kita sudah menjawab benar yang seperti kita jelaskan bahwa itu belum dikurangi dengan 90 seperti tadi tentang elevasi tadi. Begitu. Kalau sudah ada pertanyaan lain ya? Sudah cukup. Sudah cukup. Nabila ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, untuk berikutnya Ibu minta dari kalian ada yang menyampaikan sebenarnya ada nggak sih kelebihan dan kelemahan dari proyek yang kamu lakukan ini? Ada. Ya, kelebihan itu kan lebih ke ada manfaatnya nggak gitu ya. Kelemahannya kamu kan pasti dalam kelompok itu berdiskusi. Kok ini begini ya, karena apa gitu. Coba siapa yang mau menyampaikan? Saya Bu. Chandra. Ya. Kalau kelemahannya pada saat saya melakukan pengukuran dan menghitung tinggi gawang, Ya. terdapat misalnya selisih 2 cm dengan panjang gawang sesungguhnya. Jadi jangan melakukan pengukuran karena kebetulan kalau gawang masih bisa sebenarnya ditarik meteran ya. Untuk mengecek sebenarnya kamu kalau ibu bisa menuliskan darah ini mau menguji sebenarnya aslinya berapa, begitu pakai menggunakan manometer dan meteran itu berapa gitu ya. Ternyata ada keselisihan berapa? 2 cm. 2 cm. Itu kelemahannya berarti kurang akurat dan kurang pas gitu ya. Kemudian kelebihannya ada Kelebihannya mungkin lebih praktis, mudah, dan tanpa resiko. tanpa resiko. Mungkin kalau bisa memutuskan tanpa resiko begini. Kamu bayar nggak kalau sesuatu yang tinggi, kamu harus mengukur itu harus naik-naik, bahaya kan? Sementara ini kamu hanya mengira-ngira dengan menggunakan kronometer itu, kamu udah bisa tahu oh sekian kisarannya gitu ya. Terima kasih. Jangan ada lagi tambahan yang lain, betul nggak? Kelemahan kelebihan itu lebih murah pastinya ya, lebih praktis dan sebagainya. Kemudian ada nggak yang bisa menyampaikan pendapat kira-kira kekurang tepatan pengukuran itu dikarenakan faktor apa? Saya Bu. Ya boleh. Karena kami seringkali kurang tepat mengukur sudut dan pengukuran tinggi mata serta tidak stabilan tubuh. Oh iya, benar. Yang lainnya setuju? Setuju. Seperti yang kalau salah kita juga menyampaikan ya bahwa tadi alhamdulillah kamu sudah mulai memahami apa manfaat
dari perbandingan trigonometri. Kalau kemarin aturan sinkos dan tangan tadi dari hasil asesmen diagnostik pun kalian pun sudah baik gitu ya. Yang berikutnya, Ibu akan memberikan lembar kerja. Di situ ada soal yang saya minta kalian secara berkelompok pun mendiskusikan jawaban dari lembar kerja ini. Dibaca dulu di sini anak ya, ada aturan penggunaannya dulu juga. Jadi tinggi A-nya adalah 34,84 meter. Yang B-nya tidak setuju karena belum ditambahkan oleh tingginya Dimas. Di soalnya tinggi Dimasnya itu belum diketahui. Jadi yang 34,84 meter itu cuma tinggi tiang dari depan mata Dimas sampai ke puncaknya. Baik. Sudah ya? Ibu berharap kalian mendapatkan banyak manfaat dari pembelajaran hari ini terkait berbanding dan trigonometri. Jadi kalau kita flashback ke awal, ya, di sini setelah 3 minggu kita mempelajari tentang trigonometri, kalian ada di penghujung materi yaitu tentang kegunaan perbandingan trigonometri. Dalam hal ini tadi kita fokuskan ke aplikasi penggunaan tangan ya. Nah, berikutnya nanti kalian di rumah ada tugas rumah PR di LMS kalian masing-masing. Kemudian juga ada link refleksi yang ibu tuliskan atau ibu cantumkan di sana. Jadi kalian mengisi juga link refleksi. Jadi ada 2 ya, refleksi dan PR. Kemudian ini sudah materi penghabisan dari trigonometri. Jadi minggu depan kita belajar tentang peluang kaidah pencacahan. Ya. Ada pertanyaan lain atau tidak? Tidak ada. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan Adek, tolong pimpin doa penutup. Iya. Sebelum kita pulang atau sebelum kita mengambil kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa tentang dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Kalian boleh, karena kita kebetulan kita akhir pembelajaran jadwal terakhir matematika ya. Jadi kalian boleh pulang, jangan pergi kemana-mana, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.